untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkau selalu baik dan tidak pernah berhenti kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini Bapa, kami bersama-sama maupun yang ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan, kami telah menaikkan pujian penyembahan pada hari ini Tuhan. Kami mau terus belajar akan firman-Mu sehingga kami dapat lebih kuat lagi pada hari ini, sehingga kami dapat memanfaatkan setiap waktu yang Engkau berikan kepada kami. Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Kau ajari kami lewat firman-Mu pada hari ini. Biarlah ini berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Amin. Sehingga banyak orang yang dimenangkan, khususnya Amin. kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tak berdoa dan mengucap syukur sama-sama. Kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya, saya yakin dan percaya kita sama-sama bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan yang baru. Amin. Amin. Ya, kita akan belajar tentang firman Tuhan yang saya ambil judul yaitu apa yang kita cari. Ya, Bapak Ibu coba kita buka dulu Efesus 5 ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang ada di rumah handphonenya 2 bisa buka di Alkitab satu handphone, satu lagi sampai mendengarkan firman Tuhan. Atau yang mempunyai Alkitab, mari kita sama-sama buka Alkitab kita baris bawahi dan kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Dan yang tidak punya saya akan bacakan dari tempat ini. Efesus 5 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Sama-sama katakan hari-hari ini jahat. Hari-hari ini jahat. Bapak Ibu, saya punya beberapa pertanyaan. Apa yang kita cari pada hari ini? Apa yang kita cari ketika kita bangun pagi? Apa yang kita cari pada saat-saat ini? Ketika kita bangun pagi, apa yang kita pikirkan? Ya. Apa yang kita renungkan? Dan apa yang kita rencanakan pada pagi hari ini? Bapak Ibu, silakan dijawab sendiri ya. Entah istri punya rencana mau ke mall hari ini, atau suami hari ini mau kemana, atau mungkin pagi-pagi kita nggak tahu mau ngapain, pagi-pagi kita nggak tahu mau bilang apa, atau pagi-pagi juga sudah ada yang mengeluh, atau pagi-pagi juga sudah ada yang bersungut-sungut, atau sudah ada yang dalam kesedihan, ke dalam kedukaan. Ya. Namun yang saya sering temukan, Bapak Ibu, seringkali kita tidak memikirkan apa-apa. Seringkali juga kita tidak punya rencana, bahkan kita hanya mencari handphone atau hanya berpikir bahwa hari ini harus bekerja. Ya kan? Seringkali kita hanya memikirkan apa ya, pagi ini mau makan apa ya? Atau juga apa ya yang kita rencanakan pada hari ini. Seringkali kita tidak punya rencana ataupun hanya bangun, ikut doa, bersyukur dan lain-lainnya, tapi tidak punya planning yang apa yang kita harus siapkan hari ini. Yes. Saya mau kasih tahu, pernahkah kita berpikir bangun pagi memikirkan, loh bagaimana ya saya bisa bernapas? Loh dari mana ya udara ini? Loh dari mana ya kebaikan Tuhan ini? Loh kenapa ya Tuhan masih memberikan kesempatan pada pagi hari ini? Ya. Apakah kita sering memikirkan hal itu ketika kita bangun pagi-pagi Bapak Ibu? Amin. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 saya mencatat ada 2 yang mesti kita pelajari, yang kita dapat pelajari dalam ayat ini. Yang pertama adalah firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada.
Firman Tuhan mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Artinya hal ini menandakan bahwa segala sesuatunya yang ada di dunia ini, yang kita miliki itu ada batasnya. Yes. Ada waktu akhirnya. Ada expired date-nya. Ya kan? Ketika kita punya laptop, itu sekitar 2 tahun atau 3 tahun sudah lemot. Kita mesti cari barang yang buat dia tidak lemot. Mungkin hard disknya diganti, ditambahin. Atau memori RAM-nya ditambahin. Harus ada hal-hal yang kita ganti. Harus ada hal-hal yang kita buang. Harus ada hal-hal yang kita singkirkan. Artinya dalam dunia ini segala sesuatunya punya waktunya. Yes. Ada waktunya. Kita punya anak itu ada waktunya kita mendidik dia, ada waktunya kita kasih makan dia, ada waktunya kita lepaskan dia untuk pergi, ada waktunya kita lepaskan dia untuk apa? Untuk merantau ataupun menikah. Ada juga bisnis yang kita miliki, ada waktunya kita mendirikan dengan susah payah, ada waktunya kita menikmati hasil dari bisnis kita. Bahkan ada waktunya kita untuk stop mengurusi bisnis kita turunkan ke anak-anak kita. Artinya segala sesuatunya kita perlu menggunakan waktu sebaik-baiknya. Amin. Bapak Ibu, apakah kita sering memikirkan hal ini dalam hidup kita? Aduh, pagi hari saya mau berikan kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya. Apakah kita pernah memikirkan hal itu? Atau hanya sekedar kita memikirkan, aduh Tuhan pagi ini mau makan apa ya enaknya ya. Aduh Tuhan kayaknya enak nih nasi uduk. Ini ibu ini udah buka belum ya? Si Empok udah buka belum ya? Saya mau beli nasi uduk nih. Ya kan? Atau mie gomak. Ya kan? Aduh si Nantulang udah buka ya? Udah buka belum ya? Mau beli mie gomak ya kan? Seringkali kita hanya berpikir sebatas hal tersebut. Tapi kita tidak pernah berpikir, Tuhan apa yang harus saya lakukan hari ini? Apa yang saya harus perbaiki hari ini? Agar saya bisa untuk memperbaiki setiap kehidupan saya. Saya mau kasih tahu firman Tuhan sudah berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Ketika kita mengurus bisnis kita harus gunakan waktu kita sebaik mungkin. Amin. Ketika kita mengurus segala pekerjaan kita harus bekerja sebaik mungkin. Amin. Seperti apa? Bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka semua yang kita butuhkan Tuhan akan cukupi. Amin. Bahkan anak-anak kita, ketika kita mempunyai anak, kita harus gunakan waktu kita untuk merawat anak kita, untuk mendidik anak kita sebaik mungkin. Jangan sampai waktunya terlambat, ya kan? Kemarin di grup gereja kita sama-sama berdiskusi bahwa puji Tuhan, grafik ataupun statistik anak-anak, jiwa-jiwa anak-anak muda di tempat ini, puji Tuhan, dari Januari terus bertambah. Amin. Ya. Namun saya katakan kepada Bapak Ibu semua pada hari ini, engkau yang punya anak, engkau didik sebaik mungkin. Amin. Sebelum waktunya tiba mereka mengerti. Mereka sudah mengerti tentang firman Tuhan. Jangan sampai mereka mencari hal yang di luar Tuhan membuat mereka nyaman. Tetapi buatlah, ajarlah mereka supaya apa? Supaya ketika mereka dewasa mereka butuh yang namanya Tuhan. Amin. Karena anak-anak zaman sekarang sudah tidak pernah berpikir lagi saya butuh Tuhan. Ya kan, apalagi zaman sekarang sudah mulai heran kalau kita lihat. Karena sudah mulai dekat waktu Tuhan Yesus datang. Amin. Jadi pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Karena kita bukan lagi menunggu, tetapi kita menantikan Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Sehingga apa? Apa yang ada dalam hidup kita setiap hari kita harus gunakan waktu yang ada. Lalu pelajaran yang kita dapat yang kedua adalah firman Tuhan berkata, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya adalah ketika kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, maka ada akibat yang harus kita tanggung. Ada akibat yang harus kita terima.
Hal itu adalah ayat yang tadi adalah memperingati kita bahwa kita akan adanya potensi bahaya ketika kita tidak menggunakan waktu dengan baik. Yes. Ya kan firman Tuhan berkata apa? Berjaga-jagalah. Sebab Tuhan datang seperti apa? Pencuri. Ya kan? Kita tidak tahu, pencuri gak mungkin kasih tahu WA dulu. Pak Gem, saya mau mencuri rumah Pak gereja. Jam segini. Pak Gem gak usah ada di rumah ya. Mungkin gak? Tidak mungkin. Justru ketika ada pemberitahuan tersebut, kita lebih berjaga-jaga. Amin. Akhir-akhir ini kita sudah sering kali melihat tanda-tanda akhir zaman. Ya kan? Ya. Tanda-tanda akhir zaman kita sudah melihat bahwa di mana ada gempa bumi, ada tsunami, ada peperangan, ada pertumpahan darah. Itu tanda-tanda akhir zaman. Artinya kita harus mempergunakan waktu yang baik sesingkat-singkatnya. Amin. Ya Yes. kan? Sebaik-baik mungkin pagi hari ini kita harus merancangkan bagaimana rencana Tuhan supaya bisa terjadi dalam hidup. Amin. Amin. Apa yang perlu kita lakukan? Tidak hanya cukup untuk memberi perpuluhan kita diberkati. Tidak hanya cukup datang beribadah kita diberkati. Ya. Tidak hanya cukup berdoa saja kita diberkati. Tetapi harus ada tindakan iman. Ya Yes. kan? Amin. Percuma kita memberikan perpuluhan, percuma kita berdoa, percuma kita beribadah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita masih ingin dalam zona yang aman. Ya. Dalam zona iblis, dalam zona dosa-dosa kita. Kita tidak mau beranjak dalam hal yang baik. Ya kan? Karena apa? Karena kita sudah terlalu nyaman. Nyaman. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan berkata, Bapak Ibu simak baik-baik. Peringkopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak suka menjelekkan orang. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bapak Ibu harus tahu inilah tanda-tanda akhir zaman yang firman Tuhan katakan, bukan saya katakan. Yes. Ya, sekali lagi 2 Timotius 1 ayat yang keempat firman Tuhan sudah memberitahukan tanda-tanda akhir zaman. Saya nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Saya nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Tapi tanda-tandanya semua sudah tergenapi. Amin. Amin. Saat ini apa yang kita tunggu Bapak Ibu? Menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Yes. Ketika kita menunggu yang namanya datang hari H. Keselamatan apa yang perlu kita siapkan? Diri kita sendiri. Anak-anak kita persiapkan. Ya kan? Saudara-saudara kita siapkan lewat apa? Lewat diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika anak Bapak Ibu masih belum bisa berubah, ketika engkau sudah katakan firman Tuhan, doakan mereka setiap hari, pagi, siang, malam, bawa terus di dalam doa. Amin. Karena apa? Perubahan sejati yang sebetulnya itu datang bukan dari mulut kita, tetapi datang dari Tuhan. Ketika kita bertemu keluarga kita sampaikan saja firman Tuhan. Karena apa? Yang firman Tuhan katakan itu sudah benar. Yes. Biarlah perubahan itu datangnya dari Tuhan. Menyentuh hati anak saudara. Menyentuh hati adik saudara, kakak saudara, suami saudara, istri saudara. Amin. Bahkan keluarga saudara, Ya. keluarga besar, keluarga kecil. Biarlah Tuhan yang menyentuh. Lewat apa? Lewat setiap doa kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sudah melihat banyak orang yang mencintai dirinya sendiri. Banyak orang yang menjadi hamba uang.
Banyak orang yang membual menyombongkan dirinya. Bahkan lainnya pefitnah dan lain-lainnya. Itu bukan tanda bahwa manusia memang sudah seperti itu kodratnya. Bukan, tetapi itulah tanda di mana akhir zaman. Yes. Maka pada saat ini mari kita siapkan diri kita. Amin. Jangan lagi berleha-leha. Jangan lagi berfokus harus menerima berkat. Harus A, harus B, harus C. Itu boleh. Tapi utamakanlah diri kita sendiri. Bagaimana supaya Tuhan tidak berkata. Tuhan tidak berkata kepada kita, siapakah kamu yang melayaniku? Aku tidak mengenal engkau. Tetapi ketika Tuhan melihat kita, mari datanglah, masuklah ke kerajaanku. Amin. Amin. Jadi pergunakanlah waktu kita yang ada. Kita boleh mencari berkat, tapi jangan lupa kita harus mencari sumber berkat tersebut. Amin. Amin. Yang utama adalah sumber berkat. Bapak Ibu yang sudah pada hari ini datang untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin yang masih belum sungguh-sungguh. Hari ini saya mau katakan mari sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Amin. Mungkin hanya istri sendiri yang menonton tayangan ataupun mengikuti live streaming ini. Tapi saya mau katakan besok hari, besok pagi ajak suami saudara. Ajak anak-anak Amin. saudara. Amin. Bangunkan mereka. Walaupun mereka masih kecil-kecil, bangunkan mereka. Supaya mereka terbiasa untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu kita harus memanfaatkan setiap anugerah daripada Tuhan. Karena apa? Waktu adalah anugerah. Amin. Bukan waktu adalah uang. Itu adalah prinsip dunia. Yes. Tapi prinsip Tuhan. Waktu adalah anugerah Anugerah. yang sangat berharga. Amin. 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 Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Iya, puji Tuhan, haleluya. Ya, terima kasih buat anak kami Timotius Heiser, Amin. Silalahi yang sudah menjadi berkat bagi kita di pagi hari ini. Amin. Ya, apa yang kita cari ya? Tentu yang kita cari kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Tetapi yang utama adalah sumbernya. Siapa sumbernya? Tuhan Yesus. Ya, jadi dia sumber dari semua apa yang kita cari. Makanya cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Umur panjang Ditambahkan. Amin. Sukacita Ditambahkan. ditambahkan. Kebahagiaan ditambahkan. Dan berkat. Karena kita mencari Tuhan itu juga ditambahkan. Ya, bahagia di bumi ini dan juga bahagia di surga.